Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, hari ini kita sampai kepada sesi terakhir dari daurah Ustadz kita, Ustadz Dr. Ariful Bahri MA hafizahullahu ta'ala. Dan insyaallah materi akan berlangsung kurang lebih sampai jam 10 pagi. Nanti akan dilanjutkan setengah jam untuk tanya jawab. Dan ini alhamdulillah beliau menyempatkan waktu ya. Di sela-sela beliau insyaallah akan kembali lagi ke Madinah dan mengisi di Masjid Nabawi. Ulun meminta tolong kepada pian semua untuk kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tahun depan beliau bisa balik ke sini lagi. Nggih, dan itu harapan kita semua. Dan ulun juga sampaikan tadi kepada beliau bahwa ya, beliau di sini alhamdulillah sudah kita anggap seperti keluarga kita. Jadi anggap saja beliau seperti sudah orang Banjarmasin. Ya, dan kemudian ulun juga sampaikan kepada beliau bahwa kedatangan beliau ke sini ini adalah salah satu artinya yang membuat surur atau kebahagiaan pada hati kaum muslimin dan muslimat, karena kita semua pengen untuk bisa menuntut ilmu di Masjid Nabawi, tapi tidak semua kita bisa ke sana. Jadi alhamdulillahnya suasana tersebut dihadirkan di Masjid Al-Faruq, dan semoga mudah-mudahan ini terus bisa berlanjut. Tanpa berpanjang lebar, ulun berharap kita semua tertib pada saat di pengajian. Begitu pula nanti insyaallah pertanyaan sebagaimana yang biasa sudah berlangsung tadi malam, kemarin sore, dan pada subuh tadi. Dan tanpa berpanjang lebar, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadzun Al-Fadil. Barakallahu fikum, falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya seorang mukmin, mereka harus ingat akan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dikatakan seorang mukmin adalah mereka yang apabila dibacakan kepada mereka kalimat Allah bergetar hatinya. Apabila ditambahkan dan dibacakan kepada mereka firman-firman Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanannya.
Sehingga dari sini para ulama menyebutkan, kalau seandainya kita merasa iman kita lemah, ketaatan kita berkurang, semangat kita mulai kendur, maka di antara salah satu cara terbaik untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan adalah dengan Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terlebih lagi adalah apabila ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan. Mengapa demikian? Karena berbeza antara orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang dibacakan kepadanya Al-Quran. Biasanya kekhusyukan bagi yang membacanya atau yang mendengarkannya, biasanya antara imam dengan makmum. Kita contohkan, imam yang membaca Al-Quran, makmum yang mendengarkan Al-Quran. Mana yang lebih khusyuk biasanya? Imam atau makmum? Bisa dua-duanya. Menjadi imam itu ikhwatul Islam, mereka fokusnya, yang pertama fokus kepada bacaannya, fokus kepada hafalannya, fokus kepada tajwidnya. Mereka ada fokus yang lain, bukan berarti mereka tidak khusyuk, tapi mereka fokus kepada yang lain, fokus kepada tajwidnya, makharijul huruf, fokus kepada hafalannya. Coba kalau jadi imam kemudian salah, maka hilang kemana-mana hafalannya. Kalau tidak percaya silahkan jadi imam. Karena jadi imam itu bukan perkara yang mudah. Sedangkan kita sebagai seorang makmum, apa fokus kita, konsentrasi kita? Mendengarkan. Jadi kekhusyukan itu lebih ada. Bukan berarti tidak yang imam menjadi khusyuk, tidak. Tapi biasanya apabila diperdengarkan kita fokus kepada kekhusyukan. Dan itulah makna daripada firman Allah, wa idza tuliyat, apabila dibacakan. Apa makna dibacakan? Dari situlah ikhwatul Islam, Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, kalau seandainya kalian ingin mengetahui bagaimana keadaan hati kalian, maka lihat dalam 3 keadaan. Yang pertama, lihat hati kalian ketika membaca Al-Quran. Yang kedua, lihat hati kalian dikala kalian berada di majelis ilmu. Yang ketiga, lihat hati kalian ketika melakukan salat malam. Kalau seandainya dalam 3 keadaan ini iman kalian tidak bertambah, hati kalian biasa-biasa saja, bahkan tidak ada pengaruh dalam kehidupan, maka di saat itulah minta hati yang baru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada saat itu hati kalian tidak lagi berfungsi dan berguna. Waktu ini adalah waktu yang sebenarnya iman kita bertambah, mendengarkan ayat-ayat Allah bertambah keimanan. Duduk di majelis ta'lim di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala bertambah keimanan. Melakukan salat malam bertambah keimanan. Tapi kalau seandainya 3 keadaan ini tidak membuat kita bertambah keimanannya, bahkan semakin jauh dari Allah, berarti ada masalah dalam hati. Maka di saat itu minta hati yang baru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Artinya memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk senantiasa memperbaharui keimanan yang ada. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Apa makna daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut? Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian merasa cukup dengan iman yang ada. Karena iman itu bisa bertambah, bisa kurang, bahkan iman itu bisa lenyap. Betapa banyak di antara mereka yang punya iman, imannya hilang, bertemu dengan Allah tanpa iman. Makanya Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Artinya pertahankan iman yang ada, tambah dengan ketaatan, dekatkan diri dengan Allah dengan sesuatu yang bisa membuat keimanan kalian semakin kuat. Maka Allah mengajak kita bersama mengatakan, hai orang-orang yang beriman, berimanlah. Artinya pertahankan keimanan, tambah keimanan, dan tentunya kita akan bertanya, bagaimana cara kita menambah keimanan? Maka di antara salah satu jawabannya dengan mendengarkan ayat-ayat Allah, duduk di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan salat malam dan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kita selalu memberikan motivasi kepada kaum muslimin, duduknya kita di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ibadah. Walau seandainya kita tidak mendapatkan satupun faedah yang baru dalam majelis ilmi, walau seandainya semua yang kita katakan itu adalah perkara-perkara yang sudah biasa kita dengarkan, tapi duduknya kita di sini itu adalah bagian daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dengan duduk itu adalah bagian daripada beribadah. Dapat ilmu itu adalah bonusnya.
Dan semoga duduknya kita di sini kita mendapatkan dua-duanya. Pahala kita dapatkan, ibadah kita lakukan, dan bonus juga kita terima. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita senantiasa mengajak kita kaum muslimin untuk senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ibadah ini adalah ibadah yang betul-betul luar biasa. Imam Ibnu Qayyim juga menyebutkan satu salawat yang kalian ucapkan terkandung di dalamnya 40 keutamaan. Orang yang berselawat dimudahkan urusannya di dunia. Orang yang berselawat dikabulkan doanya. Orang yang berselawat dilancarkan urusannya. Yang berselawat diberikan pahala. Yang berselawat dihapuskan dosa. Yang berselawat diangkat derajatnya. Yang berselawat mudah urusannya di akhirat. Yang berselawat akan mudah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta keutamaan-keutamaan yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga Imam Ibnu Qayyim menghitungnya bahwa dalam satu kalimat salawat ada 40 keutamaan di dalamnya. Bagaimana kalau seandainya kita selalu dan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum musliman, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di awal muqaddimah ini, karena pembahasan kita adalah mahkota surga, dan bagaimanapun tujuan dan cita-cita tertinggi kaum muslimin adalah bagaimana mereka masuk ke dalam surga, dan semoga kita semuanya dimudahkan masuk ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat atau pernah berada di belakang para sahabat. Jadi sahabat ini mengatakan, ya Allah, berikan kepadaku surga, lindungi aku dari api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan orang ini mengatakan berdoa kepada Allah. Kemudian apa komentar dan tanggapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Haulaha nudandin. Seputar itulah doa dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh berdoa kepada Allah kecuali ada di dalamnya Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, siapapun di antara kaum muslimin yang meminta surga kepada Allah dalam satu hari 3 kali, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga, masukkan aku ke dalam surga, masukkan aku ke dalam surga, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Artinya dia dipanggil oleh surga untuk masuk ke dalamnya. Kemudian siapapun yang berlindung dari api neraka 3 kali, ya Allah, lindungi kami dari api neraka, jauhkan kami dari api neraka, bebaskan kami dari api neraka dengan bahasa apapun, maka neraka akan mengatakan, ya Allah, jauhkan dia dari diriku. Tinggal mau kita meminta atau tidak. Sehingga di antara salah satu doa yang paling indah yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk menghafal dan mengucapkannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ibunda kita Aisyah, ya Aisyah, alaiki bijawami'il kalim. Wahai Aisyah, hendaklah kamu tidak meninggalkan kalimat-kalimat ini. Dan kalimat ini adalah kalimat yang terkumpul semua kebaikan di dalamnya. Karena kalau kita menghitung satu-satu kebaikan, kita tidak akan pernah tahu semua kebaikan yang ada. Sebagaimana kalau seandainya kita berlindung dari keburukan, tidak semua keburukan yang kita tahu dan kita bisa berlindung darinya, tidak tahu kita semuanya. Tapi doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah mencakup semuanya. Maka Nabi mengatakan, alaiki. Kalau kita terjemahkan, mestilah kamu, hendaklah kamu hafal, ucapkan, baca. Seolah-olah Nabi SAW mengatakan kepada kita umatnya, wahai umatku, baca doa ini, jangan pernah kalian tinggalkan. Sebagaimana siang dan malam kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, begitu juga dengan doa ini, karena terkumpul semua kebaikan di dalamnya. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, alaiki bijawami'il kalim. Hendaklah engkau berdoa kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna mencakup semua di dalamnya. Maka Aisyah
bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa doanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih, ajilihi wa ajilih, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku meminta kepadamu semua kebaikan sekarang atau yang akan datang, yang aku tahu atau yang aku tidak tahu. Wa a'udzubika minasyarri kullih, ajilihi wa ajilih, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Aku berlindung kepadamu dari semua keburukan sekarang atau yang akan datang, yang aku tahu atau yang aku tidak tahu. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku meminta semua kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi. Dan kita tahu Nabi tidak pernah meninggalkan kebaikan kecuali semuanya sudah diminta kepada Allah. Dan kita tidak tahu apa kebaikan yang diminta oleh Nabi. Maka kita mengatakan, ya Allah, aku meminta kepadamu semua kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi. Wa a'udzubika, dan aku pun berlindung kepadamu, syarra ma'adha minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dari semua kejahatan yang Nabi berlindung darinya. Kejahatan banyak, perkara buruk juga banyak, dan tidak semua kita yang tahu perbuatan buruk tersebut, kejahatan tersebut, keburukan tersebut, tidak semua kita tahu. Tapi Nabi tahu, dan Nabi tidak adalah keburukan kecuali sudah berlindung kepada Allah darinya. Maka kita mengatakan, ya Allah, aku berlindung dari semua keburukan yang Nabi berlindung darinya. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku meminta surga dan sesuatu yang bisa mendekatkan diriku ke dalam surga dari perkataan ataupun perbuatan. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Aku juga berlindung dari neraka dan sesuatu yang bisa mendekatkan diri ke dalam api neraka, baik karena ucapan ataupun karena amalan. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Dan aku meminta kepadamu ya Allah, agar engkau jadikan takdirku adalah yang terbaik. Karena kita tidak tahu tentang masalah takdir, dan kita juga tidak boleh bertanya tentang takdir, karena kita tidak tahu, itu urusan Allah. Tapi yang bisa kita lakukan adalah meminta kepada Allah agar ditakdirkan kepada kita sesuatu yang terbaik, yang kita tahu atau yang kita tidak tahu. Inilah doa yang harus dihafal oleh kaum muslimin. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih, ajilihi wa ajilih, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzubika minasy syarri kullih, ajilihi wa ajilih, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzubika min syarri ma 'adha minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Oleh karenanya ikhwatul Islam, belajar kita menghafal doa-doa yang sangat indah, terutama doa-doa yang tidak boleh kaum muslimin kecuali harus mengucapkannya. Maka berusahalah untuk menghafalnya. Kalau tidak hafal sekarang, maka esok pagi harus kita hafal. Kalau juga tidak bisa, maka minggu depan. Kalau juga tidak bisa, 1 bulan ke depan. Kalau tidak bisa, 1 tahun berikutnya. Yang penting jangan kita wafat kecuali kita sudah meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah hafal doanya? Taib, nanti akan kita ulang lagi karena memang doanya panjang, tapi ini adalah doa jawami'. Jawami' itu artinya terkumpul semua di dalamnya. Maka Nabi berpesan kepada Ibunda Aisyah, alaiki, kalau sudah ada kalimat alaiki mesti dilakukan, seolah-olah Nabi memerintahkan yang demikian, dan Nabi tidaklah memerintahkan kecuali yang terbaik saja. Tapi ikhwatul Islam,
Nah, di antara salah satu isi doa ini ada doa di kala kita meminta surga kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha. Ya Allah, aku meminta surga dan sesuatu yang mendekatkan ke dalam surga, baik dari perbuatan, baik dari perkataan, sebagaimana aku berlindung dari api neraka dan sesuatu yang bisa mendekatkan ke dalam api neraka, baik dari perkataan atau perbuatan. Nah, dari sinilah agar kita tahu bahwa surga adalah tujuan dan cita-cita kaum muslimin. Tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali di antara salah satu tujuannya adalah mendapatkan surga. Tidaklah kita meninggalkan kemaksiatan kecuali kita takut akan api neraka Allah Azza wa Jal. Dan tidak boleh di antara kita mengatakan yang lain daripada itu. Karena memang Nabi SAW mengatakan haulaha nudandin. Doa kita tidak terlepas daripada dua perkara ini. Maka orang yang paling beruntung adalah mereka yang selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapapun yang selamat dari api neraka, dimudahkan langkahnya masuk surga, merekalah orang sukses yang sesungguhnya. Kesuksesan tidak pernah dijadikan ukuran adalah dunia, tapi kesuksesan yang sesungguhnya adalah orang yang selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Itulah orang-orang yang sukses sesungguhnya. Dan itu sesuai dengan kaidah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Tapi ikhwatul Islam, kemudian pembahasan kita adalah tentang berkaitan dengan mahkota surga, yang tentunya itu merupakan harapan kita bersama. Bagaimana kita dimudahkan masuk ke dalam surga dengan cara apapun. Dan di antara salah satu langkah paling mudah masuk ke dalam surga adalah melalui anak dan keturunan. Makanya para ulama menyebutkan laisa syai'un aqarra li'ayunil 'abdi min an yara auladahu wa dzurriyyatahu muti'ina lillah. Tidak ada sesuatu yang paling membuat seseorang bahagia melainkan ketika mereka melihat anak dan keluarganya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yang membuat orang menderita adalah ketika mereka memperhatikan keluarganya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah standar kebahagiaan. Mungkin kehidupan kita biasa-biasa, mungkin keadaan kita sulit, tapi anak dan keluarga kita orang yang taat kepada Allah, itu adalah di antara bentuk kebahagiaan yang luar biasa. Maka sebelum kita memulai ikhwatul Islam, kita ingin menyebutkan sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an tentang yang namanya Ali Imran. Maka dari situlah keluar yang namanya surat Ali Imran. Surat Ali Imran di antara salah satunya adalah bercerita tentang keluarga Imran. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Keluarga Imran ketika dia memiliki seorang keluarga atau istri, maka istrinya hamil. Kemudian apa yang terjadi? Dia pun mengatakan idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, kalau seandainya anakku lahir, aku akan bernazar akan jadikan anakku ini mengabdi di rumahmu, yaitu di Baitul Maqdis pada waktu itu. Artinya kalau anakku lahir, aku akan jadikan dia orang yang mengabdi. Kalau bahasa kitanya DKM, yang mengurus, yang mengabdikan dirinya untuk agama. Kemudian dikala lahir, ternyata yang dilahirkan adalah perempuan, dan perempuan tidak sama dengan laki-laki. Walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Apa maknanya? Karena dulu tradisi orang-orang ahlul kitab itu paling menjauhkan perempuan dari masjid atau dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seandainya ada wanita-wanita yang berhalangan, itu tidak boleh satu kamar, tidak boleh makan bersama, tidak boleh berkumpul, tidak boleh. Makanya satu-satunya yang memuliakan wanita adalah agama Islam. Agama-agama yang lain mereka menghinakan. Sedangkan agama Islam adalah agama yang memuliakan. Karena bagaimanapun ibu kita adalah seorang wanita, kita punya saudari seorang wanita, semuanya. Makanya agama memuliakan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, siapapun di antara kalian yang punya 2 anak wanita, kemudian mereka jaga, mereka didik, mereka berikan yang terbaik, maka mereka akan menjadi tameng untuknya dari api neraka. Artinya anak wanita ini yang akan memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya kabar laki-laki, anak laki-laki dengan anak perempuan itu berbeza.
apalagi orang-orang terdahulu. Nah, dikala istri Imran hamil, dia tidak tahu apakah laki-laki atau perempuan. Dikala melahirkan ternyata perempuan, maka dinamakan dengan Maryam. Kemudian pada akhirnya dia pun sulit dijadikan sebagai yang membantu Baitul Maqdis perempuan, tidak dijadikan, sudah bernazar. Dan nazar itu terbagi kepada dua. Yang pertama ada namanya nazar mutlak, ya Allah, aku akan senantiasa melaksanakan sholat duha 4 rakaat misalnya. Padahal sholat duha itu hukumnya sunnah, tapi dikala dia bernazar, maka dia menekan dirinya untuk selalu melaksanakannya dan tidak akan meninggalkannya. Dan itu adalah nazar orang yang ingin betul-betul beribadah dan berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang namanya nazar muqayyad. Ya Allah, kalau seandainya aku lulus, maka aku akan memberikan fakir miskin makan. Kemudian dia lulus, kemudian diberikan fakir miskin makanan atau sumbangan ataupun sedekah. Tapi nazar ini adalah nazar yang keluar dari orang-orang yang pelit. Karena kalau dia tidak lulus, tidak jadi. Ya Allah, kalau aku sembuh, aku akan undang tetangga untuk makan siang. Kalau dia tidak sembuh, tidak jadi dia undang. Berarti nazar ini adalah nazar orang-orang yang pelit, orang-orang yang kedekut, orang-orang yang bakhil. Apakah boleh kita bernazar? Silakan bernazar, tapi usahakan nazar yang pertama. Sedangkan nazar yang kedua kalau sudah terucap, maka wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, ibunya sudah bernazar. Maka di saat itulah yang menjadi kafil daripada Maryam adalah Zakaria. Kemudian apa yang terjadi, ikhwatul Islam? Zakaria adalah di antara salah seorang nabi yang tidak mendapatkan keturunan. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya. Lihat bagaimana Nabi Zakaria, dia terlambat mendapatkan keturunan, tidak punya anak, kulitnya sudah keriput, rambutnya sudah beruban, istrinya mandul. Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan keturunan? Kemudian Nabi Zakaria, dialah yang menjaga Maryam, karena tentu ada kekerabatan. Dikala dia menjaga Maryam, Maryam itu tinggal seperti misalnya ini masjid, kemudian tinggal di bagian luar. Dan dia tetap menjaga masjid Baitul Maqdis. Kemudian kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria menemui Maryam, maka setiap kali itu pula lah Zakaria mendapatkan rezeki di samping Maryam, makanan yang aneh. Apa makanan yang aneh? Makanan yang ada di musim panas, ada di musim dingin. Misalnya sekarang musim panas, datang makanan musim dingin. Sekarang musim dingin, ada makanan musim panas. Selalu dia menjumpai di samping Maryam ada makanan, tapi makanannya makanan yang berbeda musimnya. Musim panas ada makanan musim dingin, musim dingin ada makanan musim panas. Maka di saat itulah Nabi Zakaria bertanya, Anna laki hada? Wahai Maryam, dari mana makanan ini datang? Apa jawaban Maryam? Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wahai Zakaria, ketahuilah makanan ini datang dari Allah, dan Allah lah yang akan memberikan rezeki tanpa ada batasannya. Ketika Nabi Zakaria mengetahui kalimat ini, maka di saat itulah dia langsung berdiri. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di saat itulah Nabi Zakaria masuk mihrab, beribadah, berdoa, meminta kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan kepadaku keturunan. Kalau seandainya engkau sanggup mendatangkan makanan musim panas di musim dingin, makanan musim dingin di musim panas, maka engkau juga akan mampu memberikan keturunan kepadaku walau keadaanku seperti ini. Walau aku sudah tua, walau istriku mandul, walau kulitku keriput, walau aku sudah beruban, tapi aku akan tetap selalu meminta kepadamu. Maka ini merupakan di antara doa yang terbaik bagi kita yang belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau di antara kita yang ingin program mendapatkan keturunan. Dan sebelum kita mendapatkan program keturunan atau melakukan program keturunan, atau dikala kita meminta keturunan, maka lakukanlah apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di saat itulah Nabi Zakaria beribadah,
melaksanakan ibadah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah dalam kesendirian. Kemudian di antara salah satu doanya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Maka awal langkah dikala kita ingin mendapatkan keturunan, jangan hanya sekedar meminta keturunan kepada Allah, tapi mintalah keturunan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat yang berbeda. Kami contohkan Bapak Ibu. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, dosen kami, dia pernah bercerita, dulu di Mekkah Al-Mukarramah ada orang yang menjaga Hajar Aswad, askar, karena cerita ini diambil dari askarnya, dari polisi penjaga Hajar Aswad. Ketika kita melihat Ka'bah Al-Musyarrafah, kemudian manusia berbondong-bondong mencium Hajar Aswad, maka kita akan temukan di sana ada penjaganya, polisi penjaga Hajar Aswad atau askarnya. Kemudian di antara salah satu doa yang dijadikan kaum muslimin berdoa di sana adalah multazam di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah Al-Musyarrafah. Banyak orang yang berdoa di sana. Maka tentu penjaga Hajar Aswad ini paling tidak mereka mendengarkan doa-doa yang ada. Maka di saat itulah muncul salah seorang mengangkat kedua tangannya, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Ya Allah, berikan kepadaku keturunan." Semua yang ada di sini mereka sudah memiliki keturunan. Satu-satunya yang belum punya keturunan adalah aku. Berikan keturunan kepada diriku. Doanya bagus atau tidak? Doanya bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Baik, sekarang kita lanjutkan. Dari mana kita tahu bagus atau tidak bagus? Dari kelanjutan ceritanya. Kemudian ikhwatul Islam, doanya di samping Ka'bah Al-Musyarrafah. Karena biasanya ketika ada orang yang berada di Mekah, satu-satunya yang kita inginkan di sana adalah berdoa kepada Allah. Kita bermunajat, meminta, menangis, merengek, merintih. Dan memang itu yang harus kita lakukan. Apalagi dikala kita sedang beribadah. Karena seorang muslim, dikala mereka merasa lelah beribadah kepada Allah, maka di saat itulah doa-doa mereka mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, doanya dikabulkan oleh Allah kapan? Setelah beliau membangun Ka'bah Al-Musyarrafah. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana. Dan di dalam doa itu ikhwatul Islam, biasanya diawali dengan kalimat Rabbi atau Rabbana. Jarang kita melihat doa dikatakan dengan Ya Allah, tapi biasanya diucapkan dengan Rabbana, Rabbi. Apa perbedaan Rabbana dengan Ya Allah? Kalau kita terjemahkan sama. Kalau kita lihat Al-Quran, rata-rata doa itu adalah Rabbana, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana la tahmil alaina, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Semuanya Rabbana atina, Rabbana. Tidak dikatakan dengan Ya Allah. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi. Kecuali hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, yaitu dikala menceritakan tentang seseorang yang sedang bersafar, Ya Allah. Tapi itu hanya pengkabaran, bukan dia berdoa, tapi mengkabarkan bagaimana dia berdoa. Sedangkan doa yang lain dengan kalimat Rabbana. Kenapa demikian? Karena biasanya kalau kita awali dengan kalimat Ya Allah, apa makna yang terkandung dalam kalimat Ya Allah? Apa? Penghambaan. Kalau Rabbana, penghambaan juga. Jadi apa bezanya? Kalau Ya Allah apa? Ya Tuhan ya. Yang Ya Rabbana, wahai Tuhanku. Kalau Ya Allah, wahai Tuhan. Apa bedanya? Kalau Rabbana, wahai Tuhanku, ini hambamu. Kalau Ya Allah, wahai Tuhan, tidak ada kunya. Betul ya? Ada lagi alasan yang lain? Yang lain paham apa perbedaannya yang disampaikan? Yang satu Rabbana, penghambaan. Yang satu Ya Allah, Ya Tuhan. Seperti itu. Kurang lebih seperti itulah ya. Salah saja lah ya.
Silakan, insyaallah. Semoga bermanfaat ya, insyaallah. Barakallahu fiik. Apa perbedaannya? Karena biasanya ikhwatul Islam ini bukan salah ya. Ini bukan salah dengan betul, tapi kita mencari yang terbaik. Karena biasanya kalau kita lihat dalam Al-Qur'an itu Rabbana, Rabbi, Rabbana, Rabbi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Karena biasanya kalimat ya Allah, biasanya kalau kita memanggil artinya sama, tapi apabila diawali dengan ya Allah, apa arti ya Allah? Wahai Allah. Biasanya kalimat ya, wahai, itu tanda apa biasanya? Memanggil yang mana? Wahai fulan. Itu biasanya apa? Nah, itu dia jawabannya. Wahai fulan. Biasanya memanggil untuk siapa? Orang yang jauh. Allah jauh atau dekat? Paham di sini perbedaannya? Paham ya? Makanya kita akan temukan di dalam Al-Quran semuanya Rabbana, Rabbana, Rabbi, Rabbana, Rabbi. Cari dalam Al-Quran yang dikatakan ya Allah. Walau maknanya sama, tapi dalam bahasa Arab itu ikhwatul Islam agar kita tahu Rabbana diawali dengan Rabbana, kemudian dibacakan doa-doa yang lain. Sedangkan ya Allah seolah-olah antara ada jarak kita dengan Allah Subhanahu wa taala walau tidak salah. Paham sampai di sini ya? Baik, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Sehat selalu ya. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Rabbana wa ba'ats fihim. Semuanya Rabbana. Ya Allah, terima amal ibadah kami. Ya Allah, jadikan kami selalu berserah diri kepadamu. Ya Allah, utus dari sini seorang nabi. Tadi pagi kita bahas Nabi SAW adalah hasil daripada doa Ibrahim. Ana da'watu abi. Aku adalah hasil daripada doa ayahku. Kapan ayah Nabi berdoa? Ketika selesai membangun Ka'bah al-Musyarrafah. Agar kita tahu semakin lelah kita beribadah kepada Allah, maka di saat itulah doa-doa kita semakin mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang datang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, momen mereka itu adalah momen kelelahan beribadah. Kemudian apabila ada di antara mereka yang mengangkat tangannya, mudah bagi Allah untuk mengabulkannya. Begitu juga dengan orang yang tadi berdoa, ya Allah, semua yang ada di sini punya anak, punya keturunan, aku yang tidak punya, berikan kepadaku keturunan. Itu doanya. Betul atau salah? Baik. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya karena kebetulan polisinya menceritakannya dan dia mendengarkan bahasanya, kemudian apa yang terjadi? Orang ini pun pulang. 17 tahun setelahnya, kebetulan yang menjaga masih polisi yang sama. 17 tahun lamanya, dia pun datang kembali beribadah kepada Allah dan mengatakan, Allahumma ahlik waladi. Ya Allah, binasakan anakku. Biasanya apabila ada orang tua yang berdoa seperti ini, apa tandanya? Sudah putus asa mendidik anaknya, sudah tidak sanggup, sudah stres. Banyak di antara orang tua yang mereka frustasi gara-gara anaknya. Anak yang dulu dia gendong, anak yang dulu dia idam-idamkan, namun dikala mereka sudah tumbuh menjadi remaja dan dewasa, anak itu pula lah yang menyebabkan kebinasaan dalam kehidupannya. Siapa di antara kita yang mau demikian? Orang tua tidak akan pernah mengatakan kalimat-kalimat yang buruk kepada anaknya, kecuali kalau sudah sampai di puncaknya. Makanya berlatihlah ikhwatul Islam untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang terbaik walau dalam keadaan apapun. Kalau kita marah kepada anak, katakan, kamu, semoga kamu jadi anak soleh. Kemudian baru dipukul, pek. Seperti itu ya. Tapi kalimatnya bagus. Senakal-nakal apapun anak kita, jangan pernah keluarkan kata-kata yang tidak bagus. Pendidikan lain, kata lain, kata-kata latihan. Misalnya kita marah, misalnya diambilnya uang kita, dicurinya uang kita, yang ibu-ibu diambil emas, dijual, kemudian diberikan mainan, itu tidak ringan. Tapi jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk, karena bisa jadi di saat itulah
doa dikabulkan. Makanya ada salah seorang wanita yang dia mendapatkan anak perempuan. Dia ingin sekali anak laki-laki. Lahir anak perempuan, lahir anak perempuan, lahir anak perempuan. Karena sudah lelah, artinya perempuan, dia ingin anak laki-laki. Dia pun mengatakan kalimat dalam keadaan dia lelah. Ya Allah, berikan kepadaku anak laki-laki walau hilang mataku. Ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamil, melahirkan anak laki-laki. Kemudian tiba-tiba dia pergi ke dokter. Anaknya sudah tumbuh dewasa untuk berobat mata. Dokter ini bertanya, "Kenapa buta, matanya buta?" Maka apa jawaban ibu ini? Gara-gara dia. Yang tadi membawanya itu anaknya, anak laki-lakinya. Maka dokter bertanya, "Kenapa demikian?" Karena dulu aku berdoa, ya Allah berikan anak laki-laki walaupun harus diambil mataku. Dan yang menyebabkan matanya diambil gara-gara anaknya. Karena anak pas umur 4 tahun, kan lagi anak-anak bermain kan, biasanya kukunya panjang-panjang. Kebetulan dicakar mata ibunya. Makanya jangan pernah mengucapkan kalimat kecuali yang terbaik walau dalam keadaan kita marah. Latihan seperti itu, dan itu tidak mudah. Karena apabila kita sudah marah, maka itu adalah awal daripada kegilaan. Para ulama menyebutkan al-ghadab al-awwaluhu jununun wa akhiruhu nadamun. Marah awalnya adalah kegilaan, akhirnya adalah penyesalan. Karena kalau kita marah, kita tidak tahu apa yang kita ucapkan, dan kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Maka Nabi paling berpesan kepada kita untuk jangan menjadi pemarah. Artinya latihan untuk tidak marah. Kalau seandainya kita tetap marah, maka ucapkan kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara doa yang dikabulkan adalah da'watul walid, doa ayah untuk anaknya, atau doa orang tua untuk anaknya. Kita kembalikan ikhwatul Islam. Kita kembalikan kepada orang tersebut, Allahumma ahlik waladi, ya Allah binasakan anakku. Kalimat ini bukan kalimat sembarangan, kalimat yang berat, bahaya. Maka polisi ini tidak tahan, dia turun. Kemudian dia memberikan atau marah kepada orang ini dan mengatakan, zalamtahu marratain, wahai fulan, kamu sudah melakukan kezaliman 2 kali. Kamu zalim kepada anakmu 2 kali, bukan 1 kali, 2 kali. Maka dari sinilah muncul ikhwatul Islam, anak itu tidak menjadi baik kecuali ada andil orang tua di dalamnya. Dan anak itu tidak menjadi durhaka kecuali orang tuanya yang durhaka terlebih dahulu sebelum anaknya durhaka. Itulah kisah yang dibawakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Imam As-Samarqandi membawakan riwayat yang dibawakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, anna rajulan jaa ilaihi bibnih faqala inna ibni hadha ya'uquni. Wahai Umar, ini anakku, dia durhaka. Kemudian faqala Umar lil ibn, maka Umar mengatakan kepada anaknya, amma takhafullah fi uquqi walidaik. Wahai fulan, tidakkah kamu takut kepada Allah, jangan kamu jadi anak yang durhaka. Kemudian setelah Umar bin Khattab memberikan nasihat kepada anak yang durhaka tadi, maka anak ini pun mulai bertanya. Faqala al ibn, anak itu mulai bertanya, ya Amirul Mukminin, amma lil ibn ala walidihi haqqun. Wahai Umar, setelah Umar memberikan nasihat kepadanya karena dia anak durhaka, maka anak ini bertanya, wahai Umar, apakah seorang ayah punya kewajiban terhadap anaknya, atau apa hak anak dari orang tuanya? Maka Umar mengatakan, qala na'am, haqquhu alaihi an yastajiba ay an yastanjiba ummahu, yakni la yatazawwad imra'atan dani'ah. Kewajiban pertama orang tua, cari pasangan yang soleh dan soleha. Jangan hanya menikah dengan perasaan, tapi menikah dengan iman dan takwa. Itu kewajiban pertama. Makanya standar di dalam pernikahan itu ikhwatul Islam adalah agama. Kecantikan iya, harta iya juga, ketampanan iya, nasab iya, tapi standar pertama adalah agama. Maka Umar mengatakan yang demikian, hendaklah kalian menikah dengan yang baik agamanya. Kemudian yang kedua, wa husni ismi, dan hendaklah memperbagus namanya. Makanya nama anak itu ikhwatul Islam, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, min ismika a'rifu abak,
dari namamu aku tahu siapa orang tuamu. Orang tuanya ke barat-baratan, ke timur-timuran, ke selatan-selatanan, ke utara-utaraan. Kita akan tahu dari mana? Dari cara dia memberikan nama anaknya. Makanya memberikan nama anak itu, ikhwatul Islam, itu menentukan sifat orang tuanya. Kalau seandainya ada anak atau ada orang tua menamakan anaknya dengan Abu Bakar, dengan Umar, berarti tanda dia sayang kepada Abu Bakar dan Umar. Tapi kalau seandainya ada anak atau orang tua memberikan nama anaknya Prancis misalnya, berarti dia suka pergi ke sana. Min ismika a'rifu abak, dari namamu aku tahu siapa orang tuamu. Artinya bagaimana karakter orang tuanya. Maka berikan nama yang terbaik, tidak usah gaya-gayaan. Cukup nama anak kita adalah nama para sahabat, nama para nabi, nama orang-orang yang mulia, terutama nama ta'bid, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz. Itu adalah diantara bentuk kita sayang kepada mereka. Cari nama yang terbaik. Makanya kita misalnya, contoh misalnya, siapa nama kita? Siapa? Akmal. Apa artinya? Akmal, apa arti Akmal? Sempurna. Bagus maknanya atau tidak? Bagus. Kalau misalnya kita siapa namanya? Harry. Apa arti Harry? Apa arti Harry? Bisa jadi diambil dari kata-kata khairun ya, yang terbaik. Tapi dipelintir sedikit jadi Harry. Iya kan? Asal katanya khairun jadi Harry. Jadi Harry bahasa kitanya. Baik, sama lagi nama yang lain. Artinya ikhwatul Islam, itu tanda bagaimana orang tua kita. Min ismika arifu abak. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan likulli musamma min ismihi nasib. Setiap nama itu ada bagian nama di dalamnya. Artinya dia punya kehidupan itu juga ada diperhatikan masalah nama di dalamnya. Nama itu bukan perkara yang mudah ikhwatul Islam. Maka jangan nama itu hanya sekedar gaya-gayaan. Cari nama yang terbaik, dan tidak akan kita jumpai nama yang terbaik kecuali nama para nabi, nama orang-orang yang dijamin surga. Begitu juga wanita, tidak usah dicarikan nama-nama yang gaya-gayaan. Cari nama istri Nabi, nama keluarga Nabi, nama putri-putri Nabi, nama cucu Nabi. Itu nama. Bisa dipahami? Itu kewajiban yang kedua. Yang pertama, cari keluarga yang baik, yang soleh atau soleh. Artinya kalau kita sudah menikah, maka latihan untuk menjadi orang yang soleh atau soleha. Kemudian yang kedua, berikan nama yang terbaik. Yang ketiga, wa yu'allimahul kitab. Hendaklah orang tua mengajarkan kepada anaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kewajiban. Singkat cerita ikhwatul Islam, apa kata anak ini kepada Umar? Faqala al-ibn, fa wallahi ma yakunu lil ibn taghyirun biha. Faqal ibn, fa wallahi mastanjaba ummi wa ma hiya illa sindiyah ishtaraha bi 400 dirham wala hasana ismi sammani ja'la. Kemudian wala 'allamani min kitabillah. Anak ini dikala mendengarkan Umar, wahai Umar, apa sih kewajiban orang tua kepada anaknya? Umar mengatakan, pilihkan keluarga yang terbaik, orang tua yang terbaik, berikan nama yang terbaik, ajarkan agama. Maka anak mengatakan, demi Allah, orang tuaku tidak memilihkan untukku ibu yang terbaik. Asal-asalan didapatkan, dinikahi, selesai. Tidaklah memberikan kepadaku nama yang terbaik, diberikan kepadaku nama hanya gaul-gaulan, dan tidak mengajarkan kepadaku agama. Apa kata Umar? Dikala Umar mendengarkan anak ini memberikan komentar, faltafata Umar ilal ab, maka Umar menoleh kepada ayah yang tadi mengadu, dan Umar mengatakan, faqad aqabtahu qabla an ya'uqqak. Wahai fulan, sesungguhnya engkau durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada dirimu. Maka dari sinilah keluar istilah orang tua yang durhaka sebelum anak yang durhaka. Jadi yang durhaka itu bukan hanya anak, orang tua juga durhaka kalau seandainya mereka tidak melakukan kewajiban sebagai orang tua. Kita kembalikan lagi ikhwatul Islam kepada kisah yang tadi kita sebutkan. Maka askar ini turun dan mengatakan, zalamtahu marratain, kamu zalim kepada anakmu 2 kali. Apa kezalimannya? Yang pertama, dulu, bukankah dulu kamu yang meminta anak kepada Allah Azza wa Jal? Maka dia mengatakan, iya. Bukankah Allah memberikan anak dan rezeki kepadamu? Dia mengatakan, iya. Tapi anakku seperti ini, seperti itu.
Maka polisi ini atau askar ini mengajarkan, bukankah Allah mengajarkan kepada kita, kalau seandainya kita minta anak dan keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar meminta keturunan. Maka lihat doa Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadi doa kita itu ikhwatul Islam, ya Allah berikan kepadaku keturunan, tidak cukup. Makanya doa yang terbaik itu adalah doa yang ada dalam Al-Quran. Apa doa yang ada dalam Al-Quran? Yang pertama doa Nabi Zakaria atau doa Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu adalah doa yang harus dihafal oleh orang tua, terutama bagi kita yang ingin punya anak atau sudah punya anak, sama saja. Doa yang kedua, rabbi habli minas salihin. Yang ketiga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, waj'alhu rabbi radiyah. Tiga ini harus ada sifat yang kita minta. Yang pertama tayyib, ya Allah berikan kepadaku anak yang tayyib. Yang kedua saleh, ya Allah berikan kepadaku anak yang saleh. Yang ketiga radiyah, ya Allah berikan keridhaan kepada anakku. Tiga ini harus kita hafal. Dan tiga kalimat ini harus ada dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama sebelum atau dikala ingin meminta anak kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian kalau seandainya ternyata kita punya anak, ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, ada lagi doa yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aslih li fi dzurriyyati, atau kita boleh mengatakan Allahumma aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah perbaiki anak dan keturunanku, dan aku bermohon bertaubat dan kembali kepadamu. Itu merupakan di antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin untuk menghafal dan mengucapkannya. Siapa di antara kita yang sudah hafal 4 doa ini? Ada? Atau kita tidak pernah berdoa? Atau lupa berdoa? Atau berdoa dengan bahasa kita? Iya, tidak salah. Tapi bagaimanapun bahasa Al-Quran, bahasa hadis tidak akan pernah tergantikan. Makanya kalau kita tidak bisa berdoa dengan bahasa Indonesia, berdoa dengan bahasa Arab. Dan itu yang harus kita lakukan. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin bahasa Al-Quran lebih bagus bahasa kita dibandingkan dengan bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu sempurna, bahasa kita itu banyak kurangnya. Walaupun boleh kita berdoa dengan bahasa kita, tapi tidak mungkin selengkap bahasa yang dipakai oleh Allah dalam Al-Quran atau bahasa yang dipakai oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Maka ikhwatul Islam, di antara salah satu doanya, Allahumma aslih li fi dzurriyyati, disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahqaf. Nanti bisa kita cari surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaiki anak dan keturunanku. Karena kita hanya bisa memberikan adab, mengajarkan agama, tapi masalah perbaikan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena salah itu bukan dari manusia, salah dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Saleh dan saleha, makanya tajuk kita adalah mahkota surga untuk mendapatkan impian, mendapatkan anak yang saleh dan saleha, agar kita tahu bahwa kalimat salih dan saleha itu bukan dari kita, semata-mata bonus dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita mendapatkan bonus tersebut? Doa yang tadi kita sebutkan, Allahumma aslih, asli itu salah. Ya Allah jadikan anakku saleh dan salihah, itu bahasanya. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, al-adabu minal walid was-salahu minallah. Adab, mengajarkan tata krama itu dari orang tua, tapi kesolehan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu bahwa yang menjadikan anak kita ini saleh bukan diri kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu kalau kesalehan itu datang dari Allah, maka tentu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak ikhwatul Islam yang kita temukan orang tuanya biasa-biasa, tapi anaknya menjadi ulama, anaknya menjadi orang yang bermanfaat, anaknya menjadi orang saleh. Dan yang perlu kita ketahui,
Allah hanya menuntut kita menjadikan anak kita adalah anak yang saleh. Tidak pernah dituntut dalam agama, wahai fulan, jadikan anakmu adalah jadi ulama, seorang ustaz, seorang ulama. Tidak. Kita hanya dituntut oleh Allah menjadikan anak kita, keturunan kita saleh dan salehah. Kalau seandainya lebih daripada itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti doa atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa min thalath." Kalau anak Adam mati, wafat, terputus semuanya. Yang pertama, awwaladin saleh, anak yang saleh. Bukan anak ustaz atau yang menjadi ustaz. Tapi kalau anaknya saleh, jadi ulama, jadi ustaz, itu bonus dari Allah Azza wa Jalla. Agar kita tahu kewajiban kita sebagai orang tua menjadikan mereka anak yang saleh dan salehah. Apapun profesinya, bagaimanapun keadaannya, kewajiban kita jadikan mereka anak yang saleh dan salehah. Kita kembalikan lagi ikhwatul Islam. Makanya orang ini mengatakan zalam tuh marratain, kamu zalim kepada anakmu 2 kali. Yang pertama, dulu dikala kamu berdoa kurang lengkap. Yang kedua, kamu doakan kebinasaan. Kemudian dia mengajarkan doa-doa ini. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Ternyata dia pun melaksanakannya, melakukannya. Dia berdoa, merubah kata-katanya, mendoakan kebaikan untuk anaknya yang sudah jahat, yang sudah nakal. Maka tahun berikutnya dia kembali umrah. Dan kebetulan penjaganya masih sama. Dan sekarang makanya ceritanya 18 tahun lamanya baru keluar cerita ini. Dan ternyata dikala dia umrah, dia bukan umrah sendirian, dia umrah bersama seorang anak yang berumur 18 tahun. Ternyata itulah anak yang dulu dia minta kepada Allah di Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian anak itulah yang juga dia doakan kebinasaan, dan anak itu jugalah yang dia doakan keberkahan, dan Allah memberikan keberkahan terhadap anak tersebut. Makanya ikhwatul Islam, di antara salah satu yang membuat agar kita mendapatkan anak yang saleh dan salehah adalah kita sebagai orang tua. Dan di antara salah satunya adalah ibadah. Ada sebuah ungkapan yang dikeluarkan oleh Imam Sa'id Al-Musayyib, salah seorang ulama tabi'in. Ada yang menyebutkan bin Musayyib, ada yang menyebutkan bin Musayyab. Dia mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, la azidanna fi salati min ajlik. Aku sengaja menambah ibadahku karenamu. Aku tambah salatku, misalnya dia biasa salat di malam hari, misalnya dia biasa 5 rakaat, 4 rakaat, kemudian ditutup witir 1 rakaat misalnya, kemudian dia tambah salatnya. Kenapa? Untuk kesolehan anaknya. Artinya di antara salah satu yang membuat anak kita saleh dan saleh ikhwatul Islam adalah dengan kesolehan orang tua. Maka sebelum kita berbicara untuk mendapatkan anak yang saleh dan salehah, yang ditanya dulu adalah orang tua yang saleh dan salehah. Karena anak yang saleh juga lahir dari orang tua yang saleh. Anak yang salehah juga lahir dari seorang ibu yang salehah. Itu secara umum, walaupun ada secara tidak umumnya. Tapi gambaran umum ikhwatul Islam bahwa anak yang saleh akan lahir dari orang tua yang saleh, dan memang itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala secara umum. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Kahfi, tentang cerita Nabi Musa dengan Khidir. Dikala pertemuan mereka berdua, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Maka Khidir mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya aku punya ilmu yang kamu tidak tahu, dan kamu punya ilmu yang aku tidak tahu. Sehingga dari kalimat inilah sebahagian para ulama mengatakan Khidir itu adalah nabi. Yang lain mengatakan Khidir itu adalah wali. Terlepas daripada perbedaan para ulama, namun perjumpaan mereka ini adalah perjumpaan yang singkat penuh dengan makna. Khidir mengatakan, kalau seandainya engkau ikut denganku, maka jangan pernah bertanya. Maka Nabi Musa menyetujuinya. Kemudian mereka ikut menyeberangi sungai atau lautan. Ketika sampai, maka Khidir membocorkan perahunya. Sehingga Nabi Musa tidak sabar. Jangankan Nabi Musa, kita juga mungkin tidak sabar. Misalnya kita bawa mobil, pinjam mobil, sampai di tujuan kita kempeskan bannya. Sabar atau tidak? Kamu ini gila atau bagaimana? Itu istilahnya. Sudah ditolong, kemudian diberikan mudarat. Coba, sampan perahu dipakai, kemudian dibocorkan, dilubangkan. Sudah ditolong, jangankan mendapat upah, malah perahunya dibocorkan. Nabi Musa tidak tahan.
Jangankan Nabi Musa, kita pun tidak akan tahan. Artinya agar kita tidak berburuk sangka kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Khidir mengatakan, bukankah syarat kita tidak boleh bertanya? Maka Nabi Musa mengatakan, la tu'akhidni bima nasit, aku lupa. Kemudian mereka berjalan. Dikala mereka berjalan, bertemu dengan anak sedang bermain, anak kecil, dibunuh. Siapa di antara kita yang sabar? Nabi Musa juga demikian keadaannya. Apakah engkau akan membunuh salah satu jiwa yang tidak ada dosanya? Maka apa jawaban Khidir? Bukankah syarat kita tidak boleh bertanya? Maka di saat itulah Nabi Musa mengatakan, maafkan aku, kalau aku bertanya satu kali lagi, maka silakan kita berpisah. Sehingga Nabi mengatakan, kalau seandainya Nabi Musa tidak bertanya, dan kalau seandainya Nabi Musa sabar, maka Allah akan menyebutkan kepada kita keajaiban-keajaiban yang sangat indah. Tapi pada akhirnya Nabi Musa tidak sabar. Jangankan Nabi Musa, kita saja tidak sabar mendengarkan ceritanya. Kemudian ikhwatul Islam, yang ketiga, mereka memasuki sebuah daerah pulau, kampung. Kampung ini terkenal dengan kampung yang bakhil, pelit, kedekut. Kemudian tiba-tiba Khidir memperbaiki sebuah rumah yang ada di pinggir kampungnya. Sehingga Nabi Musa mengatakan, sudahlah orang kampung ini orang kampung yang pelit, engkau pun membantu mereka, kenapa engkau melakukan yang demikian? Maka Khidir mengatakan, hadza firaqu baini wa bainik, ini adalah perpisahan kita, dan sebelum kita berpisah aku akan menyebutkan apa alasannya dan rahasianya. Rahasia yang pertama, adapun yang pertama, karena di sini ada raja, tidak ada perahu yang bagus kecuali dia ambil dan dia curi. Aku membocorkan perahu ini supaya nanti dilihat rusak dan tidak jadi dicuri, mudaratnya lebih ringan. Ternyata ada rahasia di baliknya. Kemudian yang kedua, ini adalah untuk kita, dan yang ketiga, adapun anak ini, ammal gulam, adapun anak yang tadi aku bunuh, orang tuanya adalah orang tua yang taat beribadah. Kalau seandainya anak ini tumbuh menjadi besar dan dewasa, maka anak inilah yang akan menyebabkan orang tuanya kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa kita ambil ikhwatul Islam, banyak di antara kita yang mungkin mengatakan, ya Allah, kenapa engkau ambil anakku? Ada di antara kita yang anaknya meninggal umurnya 2 tahun. Dan kita semuanya harus belajar mengembalikan semuanya kepada Allah, karena kita tidak tahu sebagaimana kisah ini. Harun atau Khidir membunuhnya karena Khidir mengatakan, kalau dia tumbuh besar dan dewasa, maka orang tuanya diajak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibunuh sekarang, itu Khidir ya, bukan kita. Kalau dibunuh sekarang, orang tuanya selamat, anaknya selamat. Kemudian apa yang terjadi? Allah ganti anak yang terbaik. Banyak di antara kita yang mungkin keguguran. Banyak di antara kita yang mungkin anaknya meninggal, umurnya 3 tahun, sedang anak-anak bermain, meninggal. Ketahuilah ikhwatul Islam, kisah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran bukan dikisahkan begitu saja, tidak, tanpa ada makna, banyak makna. Seolah-olah Allah mengatakan, apapun yang terjadi kepada kalian, terkhusus untuk anak, keluarga, pasti ada hikmah. Kita tahu atau tidak, itu urusan lain, tapi ada hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhumā ṣāliḥan. Adapun rumah yang tadi diperbaiki, itu adalah milik 2 orang anak yatim. Di bawahnya ada emas, intan, permata. Kalau rumah hilang, tertutup oleh pasir, maka akan hilang hartanya. Dan rumah itu milik anak yatim, artinya masih kecil, tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya anak yatim itu adalah mereka yang belum baligh. Kalau ada di antara kita yang ingin menyantuni anak yatim, lihat anak yatim yang belum baligh. Kalau sudah baligh, bukan anak yatim lagi namanya. Bukan semua yang meninggal orang tuanya disebut dengan yatim. Kalau semua yang meninggal ayahnya disebut dengan yatim, maka ketahuilah, semua kita yatim. Terutama bagi kita yang sudah meninggal orang tuanya. Yatim itu mereka yang meninggal ayahnya dan dia belum baligh. Dan baligh itu tergantung ukuran, tidak tertentu umurnya. Bisa jadi 15 tahun, 14 tahun, bahkan ada yang 10 tahun sudah baligh, berarti bukan yatim lagi namanya. Artinya mereka belum punya andil dalam kehidupannya. Makanya Allah mengutus Khidir dan Musa untuk memperbaiki rumah
agar rumahnya tetap terjaga, karena dua orang anak ini yang punya. Di bawahnya ada Intan dan Permata. Kenapa demikian? Alasannya bukan karena anaknya, alasannya karena orang tuanya. Wa kana abuhuma salihah. Alasannya karena ayahnya adalah ayah yang saleh. Kesolehan itulah yang akan menyebabkan anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak selalu bersama kita tidak selalu bersama anak-anak. Bahkan kita lebih sering di luar daripada bersama keluarga, terutama bagi kita yang merantau, pergi keluar. Maka di saat itulah dimanapun kita berada, kalau seandainya kita menjadi orang tua yang saleh, Allah yang akan menjaga anaknya. Maka dari situ Imam Ibnu Katsir menyebutkan, ternyata yang saleh itu bukan ayahnya. Yang saleh itu adalah kakeknya yang nomor 7. 7 turunan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan 7 turunan kita meninggalkan warisan, tapi 7 turunan kita meninggalkan kesolehan. Makanya ada salah satu cerita ikhwatul Islam, ini mungkin sebagian kita sudah dengar ya. Muqatil bin Sulaiman. Ada salah seorang pemimpin namanya Abu Ja'far, pemimpin Al-Abbasi, pemimpin atau khalifah Al-Abbasi, namanya Abu Ja'far. Kemudian ikhwatul Islam, dia datang kepada Muqatil mengatakan, wahai Muqatil, a'izni, berikan kepadaku nasihat. Maka Muqatil mengatakan, a'izuka bima ra'aitu atau bima sami'tu. Aku berikan kepadamu nasihat sesuatu yang aku lihat atau sesuatu yang aku dengar. Maka raja ini mengatakan, berikan kepadaku nasihat sesuatu yang kamu lihat, artinya pengalaman. Berikan kepadaku nasihat sesuai dengan pengalaman yang kamu pernah alami. Maka di saat itulah dia mengatakan, ada 2 orang khalifah. Yang pertama namanya Umar bin Abdul Aziz, meninggalkan 11 orang anak. Ketika dia meninggal, hartanya hanya 18 dinar. 5 dinar untuk perkuburan, 4 dinar untuk kain kafan. Berarti berapa dinar lagi sisa hartanya? 9 dinar. Anaknya berapa? 11 orang. Berarti satu anak berapa dinar? Siapa yang jawab? Angkat tangan. Pas ukurannya. Semua orang tahu tidak sampai 1 dinar. Tapi itu bukan jawaban yang pas. Jawaban yang pas, anggaplah semuanya laki-laki. 0,75. Silakan Pak. Betul atau salah? Mohon maaf Pak ya. Tapi ikhwatul Islam, terlepas daripada itu semua, kemudian ada anak khalifah yang lain. Dia juga meninggalkan 11 orang anak. Kemudian anaknya ini, satu orang mendapatkan 1000 dinar, yaitu 1 juta dinar. 1 dinar itu 3 jutaan lah. 3 juta kali 1 juta berapa? Nah, 3 triliun atau 3 miliar? Yang jawab yang khusus guru matematika. Nah, 3 berapa? Coba cari dulu. Angkanya banyak nih. 3 triliun atau 3 miliar? 3 triliun ya. Banyak atau sedikit? Itu satu anak. Anaknya juga 11. Berarti berapa hartanya? Coba bayangkan. Kemudian apa kata Muqatil? Sama-sama 11 anaknya. Yang satu meninggalkan cuman nggak sampai 1 dinar. Yang satu meninggalkan 1 juta dinar. Kemudian setelah orang tuanya meninggal, apa yang terjadi? Anak Umar bin Abdul Aziz. Aku melihat ada di antara mereka, setelah Umar ini meninggal, tapi sekarang tinggal anaknya, yang dulu warisannya tidak sampai 1 dinar. Aku meninggal, aku melihat anaknya, banyak di antara mereka yang menyumbang, bahkan sumbangannya sampai 100 ekor kuda perang. Artinya, bukan berarti dikala ditinggalkan 1 dinar dia tidak kaya. Akhirnya dia menjadi orang yang menyumbang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sumbangannya itu sampai 100 ekor kuda perang. Berapa 1 ekor kuda di sini? Kuda berapa harganya? 3 berapa? Kuda perang itu mahal. Kuda perang itu mahal. Maka dia sumbangkan lebih dari 100 kuda. Kemudian yang kedua, yang tadi mendapatkan warisan 1000 dinar,
maka saya lihat mereka banyak di antara mereka yang mengemis di pasar-pasar kaum muslimin. Kemudian aku pun atau orang bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, kenapa engkau tidak meninggalkan warisan untuk anakmu? Bukan tidak ada ya, bukan tidak boleh kita meninggalkan warisan. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Dia mengatakan seperti ini, kalimat yang harus kita ingat baik-baik. Kalau sekiranya anakku adalah anak yang saleh, wallahu yatawallas salihin, maka orang saleh pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya anakku tidak saleh, maka aku tidak mau membantu mereka untuk berbuat maksiat. Karena biasanya maksiat tidak muncul kecuali dengan harta yang kita punya. Paham? Kalau anak kita saleh, jangan pikirkan rezekinya bagaimana hidupmu nanti wahai anakku. Allah yang menjaminnya. Kalau dia tidak saleh, kemudian kita tidak meninggalkan warisan, berarti kita tidak menolongnya untuk berbuat maksiat. Makanya orang yang, mohon maaf ya, yang kemungkinan yang bisa banyak melakukan maksiat itu orang berduit atau tidak berduit? Berduit atau tidak? Berarti kita ingin jadi orang berduit atau tidak? Kan itu pertanyaannya. Tidak semuanya, tidak semuanya. Tapi biasanya karena kita tidak akan bisa berbuat maksiat kecuali dengan nikmat. Kita tidak akan bisa berbuat maksiat kecuali dengan nikmat. Nikmat itulah, makanya nikmat itu ikhwatul Islam. Kalau kita tidak jaga kepada kebaikan, maka dia akan pergi kepada keburukan. Karena orang tidak bisa berbuat maksiat kecuali dengan nikmat yang Allah titipkan kepadanya. Paham ya? Artinya ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada yang tadi kita sebutkan. Orang tua itu sangat memberikan pengaruh yang besar kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, kepada keluarganya. Maka dari situlah ketika kita ingin mendapatkan anak yang saleh, kita dulu harus berusaha menjadi orang tua yang saleh. Terlepas daripada latar belakang kita, bagaimana keadaan kita, kita hanya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang saleh atau orang tua yang saleh. Maka dari situlah ikhwatul Islam akan muncul sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu lil wildani yaumal qiyamah, akan dikatakan kepada anak-anak hari kiamat, udkhulul jannah, wahai fulan, masuk ke dalam surga. Karena anak-anak kaum muslim itu mesti masuk ke dalam surga Allah azza wajalla. Fayaquluna ya rabbi hatta yadkhulu abauna wa ummahatuna, ya Allah kami tidak mau masuk surga. Dan Allah memaksa mereka masuk surga, tapi anak-anak tidak mau masuk surga sampai kami membawa dan menggandeng tangan ayah dan ibu kami ke dalam surga. Kemudian fayatun fayaqulullahu azza wa jalla ma li arahum muhbantiin, kenapa aku melihat mereka tidak masuk surga? Karena Allah perintahkan mereka masuk surga, mereka tidak mau. Tidak mau masuk surga bukan karena tidak ingin masuk surga, tapi mereka tidak akan merasa bahagia di dalam surga tanpa orang tuanya. Mungkin orang tuanya biasa, tapi anaknya lah yang menyebabkan mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Mungkin ibadah kita biasa, mungkin pekerjaan kita biasa, dan kita juga orang biasa, tapi kita ingin menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang luar biasa. Dan di antara salah satu bentuk sifat anak yang luar biasa, ketika mereka yang membawa tangan kita ke dalam surga, dikala kita wafat, yang kita inginkan, yang mengkafankan kita anak bukan orang lain. Dikala kita wafat, yang kita inginkan bagaimana yang memandikan kita adalah anak kita bukan orang lain. Dikala kita wafat, yang memasukkan jenazah kita adalah kita bukan orang lain. Dikala kita wafat, kita ingin yang mendoakan kita adalah anak kita bukan orang lain. Apa gunanya anak kalau dia tidak ada memberikan manfaat kepada kita setelah kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Itu yang kita inginkan ikhwatul Islam. Dan salah satu keinginan terbesar kaum muslimin, dikala kita wafat, kemudian nanti kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, kita ingin anak dan keluarga kita menjadi teman bukan menjadi musuh. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yauma idzin bibani? Di hari akhirat, ketika Allah kumpulkan kita semua, maka semuanya akan mencari kambing hitam. Siapapun yang bisa dijadikan kambing hitam dicari. Ada salah seorang yang datang, ya Allah ini anakku, masukkan dia ke dalam api neraka asal aku masuk surga. Kalau tidak cukup, ini istriku, masukkan dia ke dalam neraka asal aku masuk surga. Kalau tidak cukup, masukkan semuanya.
masuk ke dalam neraka, asal aku masuk surga. Mencari kambing hitam, ingin menyelamatkan diri sendiri. Tapi apakah mungkin demikian keadaannya? Tidak. Kamu yang berbuat, kamu yang bertanggung jawab. Tapi Allah menceritakan kepada kita bagaimana supaya kita tidak menjadi musuh untuk anak dan keluarga. Karena bagaimanapun ikhwatul Islam, sebaliknya hadis ini, ada orang tua yang ingin masuk surga, tiba-tiba dipanggil, wahai ya Allah, ayahku tidak mengajarkan diriku. Kemudian jika ada seorang suami ingin masuk surga, maka dipanggil, ya Allah, suamiku tidak mendidikku. Jadi jangan kita berpikir untuk diri sendiri, enggak. Kita berpikir untuk keluarga, supaya nanti kita masuk sama-sama ke dalam surga. Kita tidak ingin kita seorang masuk surga, enggak. Kita ingin semuanya. Dan yang paling membuat kita bahagia adalah dikala kita berkumpul bersama keluarga. Misalnya ada di antara kita yang wisuda, kemudian atau ada di antara kita yang mendapatkan rezeki. Biasanya yang ingin kita undang yang pertama kali siapa? Orang tua, anak, keluarga, abang, saudara, saudari. Misalnya kita sedang wisuda, datang satu kampung, tapi ayah dan ibu kita tidak datang. Bahagia atau tidak? Tidak. Tapi kalau seandainya kita wisuda, yang datang ayah dan ibu, yang lain tidak datang, tidak menjadi masalah. Begitulah kita nanti di akhirat. Jangan sampai anak kita yang mengeluarkan kita dari surga. Ya Allah, ayahku tidak mengajarkan kepadaku agama, dan dialah yang menyebabkan aku seperti ini. Yang tadi ingin masuk surga tidak jadi. Makanya diceritakan oleh Allah bagaimana dahsyatnya. Artinya jangan jadikan orang tua, jangan jadikan keluarga nanti menjadi musuh di akhirat sana. Kita tidak mau demikian. Makanya dalam hadis ini ikhwatul Islam, Allah memerintahkan anak-anak tersebut masuk ke dalam surga, dan mereka tidak mau. Allah mengatakan udkhul jannah. Anak-anak ini mengatakan, ya Rabb, abauna wa ummahatuna, bagaimana kami masuk surga kalau ayah dan ibu kami tidak masuk surga? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Udkhulul jannata antum wa abaukum. Masuklah kalian ke dalam surga, kalian dan orang tua kalian. Bisa jadi orang tuanya tidak masuk dalam surga, atau terlambat masuk surga, atau sudah masuk ke neraka. Tapi gara-gara anak menyebabkan mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita inginkan. Begitu juga ikhwatul Islam, di dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, innar rajul la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqul anna hadha fayuqal bi istighfari waladika lak. Ada salah seorang yang amalannya biasa, salatnya biasa, puasanya biasa, kebaikannya biasa, tapi pahalanya luar biasa, diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia bertanya, ya Allah, anna hadha, dari mana semua ini datang? Maka Allah mengatakan, bistighfari waladika laka. Semua ini kamu dapatkan karena istighfar anakmu untukmu. Itu yang kita cari. Dikala ruh dan jasad kita sudah berpisah, ketika kita sudah berkalang dengan tanah, tidak ada lagi kesempatan untuk beribadah. Yang kita tunggu adalah doa daripada anak dan keluarga. Maka di saat itulah kemuliaan demi kemuliaan akan kita dapatkan. Sehingga kita ingin mendidik anak kita bagaimana mereka selalu mendoakan kita sebagai orang tua. Kita ingin anak kita adalah mereka yang punya andil dalam kehidupan kita. Kita ingin mendapatkan bagaimana anak kita adalah anak yang berbakti kepada orang tua, ketika orang tua masih ada, atau ketika orang tua sudah tidak ada. Kita ingin tetap menjadikan mereka dan mendapatkan bakti daripada mereka semuanya. Maka kita berharap, bermohon, meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita anak yang saleh, yang salehah, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya wasilahnya adalah anak. Dan di antara caranya adalah ajarkan mereka tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarkan mereka beribadah, ajarkan mereka kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulnya, kenal dengan agamanya. Maka itu adalah wasilah kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ikhwatul Islam, kita tidak bisa berlama-lama. Mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan, kami mohon dimaafkan. Dan sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau untuk ibu-ibu yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Sebelum kita bertanya, siapa yang tadi sudah hafal doa-doa yang kita sebutkan? Ada 4.
hutang masih dibayar. Itu yang penting. Ada yang bisa? 3, berarti diskon 1 ya. Taib, silakan. Doanya cuma 1 potong. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Selesai. Taib, yang kedua. Rabbi habli minas salihin. Yang ketiga. Waj'alhu Rabbi radiyya. Yang keempat. Taib, yang lain. Taib, silakan. Yang ini dulu ya, yang depan. Rabbi habli minas salihin. Taib, apa artinya? Taib, yang kedua. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Taib, yang ketiga. Yang keempat. Terus. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Taib. Ibu-ibu kalau ada yang ingin menjawab kami persilakan ya, karena ini penting bagi kita untuk menghafal semuanya. Bagaimana kita akan mendapatkan keturunan yang diridhai oleh Allah kecuali dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kalau ada di antara yang menjawab maka kami persilakan. Baik, yang di belakang. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Yang kedua. Rabbi habli minas salihin. Yang ketiga. Baik, yang keempat. Masya Allah, silakan. Masya Allah. Tapi, kalau yang akhwat, yang ibu-ibu kami persilakan ya. Sebelum kita lanjutkan doa-doa ini, tapi siapa di antara anak-anak Ustadz yang bisa tampil ke depan? Siapa? Siapa? Suruh diangkat tangan. Siapa yang berani tampil ke depan? Siapa anak-anak Ustadz yang berani tampil ke depan? Ambil semuanya. Ada? Ada? Anak-anak Ustadz ada yang mau tampil ke depan? Tidak ada? Ada anak-anak Ustadz yang ingin tampil ke depan? Baik, ada? Tampil saja. Jangan orang tuanya angkat tangan, anaknya. Ada. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab Ustadz yang doa tadi. Silakan. Yang pertama, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Baik, yang kedua. Rabbi habli minas shalihin. Yang ketiga. Allahumma aslihli fi dzurriyyati. Kemudian doa dari doa Aisyah kepada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi wa ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw 'amalin wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw 'amalin wa as'aluka an taj'ala kullaha qadaitahu li khaira. Masya Allah. Ini menghafal atau nengok catatan? Insyaallah hafal Ustazah. Hafal ya, Masya Allah. Hadiahnya di belakang ada ya? Karena doa-doa ini ikhwatul Islam nanti bagi yang mendapatkan buku ini ada di dalamnya ya. Taib, anak-anak Ustaz, nanti hadiahnya untuk ibu-ibu ada di belakang ya. Taib, kalau ibu-ibu ingin tampil langsung aja ambil mic, selesai. Taib, pertanyaan masih sama. Siapa anak-anak Ustaz ingin tampil? Ada? Kamu nak sini? Baik, Masya Allah. Pertanyaannya ringan ya. Kalau kamu bisa jawab pertanyaan, Ustaz kasih hadiah. Baik, pegang mic-nya.
Ucapkan salam dulu, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama ayah kamu? Muhammad Sofan Albana. Siapa nama kakek kamu? Rahmadi. Nama cicinya? Cici. Nama apa? Setelah kakek apa? Datuk. Lupa. Silakan, Nak. Masya Allah. Sehat selalu, Nak, ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Taib. Kita baca dulu pertanyaannya, ibu-ibu. Kalau yang bertanya langsung saja, ya. Pertanyaan yang pertama di sini. Bolehkah suami meminta kita untuk berjanji jika dia meninggal, kita istrinya tidak boleh menikah lagi? Karena ingin berkumpul bersama di dalam surga. Kalau sudah masuk surga kita lupa semuanya. Ingat itu baik-baik. Bisa dipahami? Jadi itu kalau seandainya misalnya ada suami yang meninggal, wahai istriku, kalau aku meninggal jangan kawin lagi. Boleh atau tidak? Ya terserah dia kan. Artinya kita bisa memaksa karena bisa jadi keadaan lain. Setelah kita wafat kita tidak tahu bagaimana keadaan. Yang terpenting bagaimana kita masuk surga. Kalau sudah dalam surga, Allahu Akbar. Jadi dalam surga itu ada bidadari dan ada bidadara. Kalau sudah ada dalam surga, yang punya kita tidak akan diambil oleh orang lain. Dan jangan pernah dibayangkan kalau di dunia itu sama dengan surga. Saya melihat istri saya bersama orang lain. Tidak. Kita tidak akan ingat lagi semuanya. Habis. Bisa dipahami? Jadi artinya ikhwatul Islam, kalau seandainya kita meninggal, maka serahkan kepada Allah. Kalau kita betul-betul menjadi suami yang terbaik, maka secara otomatis istri kita tidak mau bergandengan kecuali dengan yang terbaik. Tapi kalau kita jahat, ketika kita meninggal, alhamdulillah kata istri kita nggak tahu, maka jadilah suami yang terbaik. Bahkan Nabi SAW menyebutkan khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Jadilah yang terbaik, lakukan kewajiban. Sedangkan sesuatu yang kita tidak tahu, maka jangan kita tuntut sesuatu yang kita tidak tahu, karena alam kita sudah berbeza. Alam kita alam barzakh, dan mereka masih hidup dalam keadaan hidup dunia. Dan kehidupan dunia kita tidak tahu apa yang terjadi setelah kita. Maka pikirkan bagaimana supaya kita masuk surga bersama siapa saja. Yang penting masuk bersama siapa saja, bebas ikhwatul Islam. Yang penting masuk surga, itu yang harus kita pertahankan baik-baik. Jelas ya? Tapi yang kedua, saya membesarkan anak saya sendiri dari anak saya kecil. Setelah dia besar, dia memilih tinggal dengan ayahnya. Dan saya tinggal sendirian. Hanya doa-doa yang saya bisa panjatkan kepada Allah. Memang saya keras dalam mendidik soal agama. Apakah cara dipisahkan dari anak saya itu merupakan yang terbaik bagi saya, atau semua karena dosa hingga anak saya tidak berbakti kepada saya saat saya sendirian? Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sebelum kita jauh melangkah ke depan, yang harus kita lakukan bahwa dikala kita mendidik anak kita dengan didikan yang terbaik, anggap itu adalah kewajiban yang kita lakukan. Dikala kita berbakti kepada orang tua, maka itu adalah kewajiban yang kita lakukan. Dikala kita sayang kepada istri, itu adalah kewajiban yang kita lakukan. Dikala istri sayang kepada suami, itu adalah kewajiban yang dia lakukan. Sedangkan kita tidak terlalu fokus kepada hak. Karena apabila kita fokus kepada hak, maka kita akan selalu berburuk sangka. Saya sudah mendidik anak saya, dikala mereka dewasa, mereka jauh dari saya, itu karena kita berharap dengan kita mendidiknya, nanti mereka menjaga kita. Terlalu banyak harapannya. Memang itu adalah semua tujuan kaum muslimin. Tidak ada di antara kita yang bercita-cita kecuali yang demikian. Tapi ingat, lakukan kewajiban kita. Artinya tujuan pertama itu lakukan kewajiban kita. Sedangkan hak kita kalau diberikan, alhamdulillah. Kalau tidak diberikan berarti kita sudah menunaikan kewajiban. Begitu juga seorang suami. Misalnya seorang suami mendapatkan istri yang tidak dia sayangi misalnya. Bisa jadi karena ucapannya, karena perbuatannya, kita tidak tahu. Tapi apakah dia harus menzaliminya, meninggalkan dirinya? Tidak. Lakukan kewajibannya sebagai seorang suami. Hak dia, minta kepada Allah. Begitu juga seorang istri. Ustaz, suami saya seperti ini, suami saya seperti ini. Ingat, lakukan kewajiban sebagai seorang istri. Sedangkan hak minta kepada Allah. Begitu juga sebagai seorang orang tua. Kenapa kita mendidik anak kita?
Kenapa? Yang pertama kali itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Ustaz, nanti kalau saya didik anak kita, kemudian dia pergi, maka tidak usah saya didik, Ustaz. Tidak, didik anak kita karena itu adalah kewajiban. Sedangkan baktinya atau tidak berbakti, itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwatul Islam, itu masalah poin penting yang harus kita ketahui. Jadi lakukan sesuatu karena itu adalah kewajiban kita, bukan karena kita meminta hak kita yang harus ditunaikan. Lakukan kewajiban kita. Jelas ya? Dan itu kalau seandainya kaidah ini kita tahu, maka aman semuanya. Contoh yang paling besar misalnya kepada negara misalnya. Kepada negara itu yang harus kita pertanyakan, kita sudah melakukan kewajiban atau belum? Jangan mana hak yang akan diberikan kepada saya. Terbalik pertanyaannya. Kalau hak yang harus selalu kita tanyakan, kita tidak akan pernah melakukan kebaikan. Tapi kalau kewajiban yang kita lakukan, maka di saat itulah pintu kebaikan akan selalu terbuka. Kemudian yang kedua, masalah anak. Anak itu ikhwatul Islam, kalau mereka, masalah anak ya, misalnya ada orang tua yang berpisah, anak ini kepada siapa? Kalau ada undang-undang di suatu daerah, seperti misalnya Pak KUA atau wali hakim, maka keputusan diberikan kepada mereka. Namun secara syariat agama, itu biasanya dikembalikan kepada anak itu sendiri. Kalau anak sudah bisa memilih, tapi kalau anak kecil tidak boleh dipisahkan dari ibunya. Zalim namanya. Namun kalau seandainya dia sudah bisa memilih, silahkan dia pilih ayahnya atau bersama ibunya, kalau harus memilih. Tapi kalau seandainya masih bisa bersama, seperti ayahnya tidak jauh rumahnya, orang tuanya atau ibunya juga tidak jauh rumahnya, maka hendaklah kedua-duanya harus dipilih. Karena bagaimanapun itu adalah orang tua. Karena biasanya masalah ini terjadi dikala terjadi perceraian. Maka di saat itulah lakukan kewajiban, bukan tanyakan hak. Jelas sampai di situ ya? Tapi ikhwatul Islam, Ustaz mohon nasihat bagi ikhwan yang tanpa alasan menunda-nunda menikah, dan bagi akhwat yang suka nolak ikhwan. Tanyakan kepada sepuh-sepuh kita yang ada di sini. Siapa yang mau menolak menikah? Tidak ada ya? Insya Allah semuanya mau. Hanya saja hantarannya terlalu banyak. Itu yang menjadi masalah. Ikhwan ini bukan tidak mau maju. Siapa di antara kita yang tidak mau membina rumah tangga? Tapi tuntutannya terlalu besar. Menikah harus ada tempat tinggal. Menikah harus ada ruko. Harus ada masukan per bulan. Kalau seperti itu, kasihan yang jomblo-jomblo. Kapan kita akan menikah? Oleh karenanya ikhwatul Islam, di antara salah satu syariat agama sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ya. Ini ada cerita yang terjadi kepada sahabat Umar bin Khattab. Kita bacakan ya, yaitu Hafsah. Anna Umar hina ta'ayyamat Hafsah bintu Umar min Khunais bin Hudzafah As-Sahmi wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatuwfiya bil Madinah. Jadi Hafsah putrinya Umar, suaminya meninggal, namanya Khunais. Kemudian Khunais ini meninggal di kota Madinah. Faqala Umar ataitu Utsman, maka Umar ini sibuk mencarikan jodoh untuk anaknya. Ini terlepas daripada status daripada anaknya, tapi yang kita lihat adalah bagaimana sibuknya Umar. Fa ataitu Utsman fa aradtu alaihi Hafsah, maka aku pun menawarkan kepadanya Hafsah. Wahai Utsman, maukah kamu dengan Hafsah? Faqala sa'anzuru fi amri. Maka Utsman mengatakan, saya lihat dulu bagaimana keadaanku. Falabistu layali thumma laqiyani faqala qad badali alla atazawwaja yaumi. Kemudian Umar menunggu jawabannya, iya atau tidak. Dan kita tahu Umar, kalau iya, kalau tidak iya, tidak. Tidak ada ragu-ragu, tidak ada abu-abu. Maka dikala Utsman mengatakan, aku lihat dulu keadaannya. Setelah beberapa hari, maka Utsman mengatakan, sepertinya aku tidak mau menikah. Kemudian qala Umar falaqitu Abu Bakar, aku pun bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Falaqituhu faqultu in syi'ta zawwatuka Hafsah. Abu Bakar, kalau kamu mau, aku akan nikahkan kamu dengan Hafsah. Coba kalau Umar menawarkan yang demikian kepada kita. Kemudian apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Fasamat, Abu Bakar diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Abu Bakar diam, mana yang lebih bagus, diam atau mengatakan tidak? Misalnya kita melamar, orang ini diam atau orang ini mengatakan tidak, mana yang lebih sakit hati? Diam atau mengatakan tidak? Kita melamar, ini jawabannya khusus bagi yang pernah ditolak lamarannya. Nah, dikala kita melamar, kemudian orang itu diam,
Dan yang lain mengatakan tidak. Mana yang paling sakit hati? Dia diam atau dia mengatakan tidak? Diam sakit hati, tapi sakit hatinya sebentar. Tapi kalau diam, kita terombang-ambing antara ada harapan atau kepalsuan. Tidak jelas statusnya. Begitulah Umar. Dikala bertemu dengan Abu Bakar diam. Dikatakan iya tidak, dikatakan tidak. Jelas sampai di sini. Kemudian ada sesuatu dalam hatiku, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian apa yang terjadi? Falabistu layali thumma khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa hari dari kekesalanku kepada Abu Bakar As-Siddiq, aku kesal karena dia diam. Kemudian ternyata beberapa hari setelahnya Nabi melamar Hafsah. Fa'ankahtuha iya, aku pun menikahkan Hafsah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi? Falaqiyani Abu Bakar. Setelah Nabi menikah dengan Hafsah, maka di saat itulah Umar kembali berjumpa dengan Abu Bakar yang tadi diam. Sakit hatinya masih ada. Jadi istilahnya tanda kutip ya. Kemudian faqala la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsah. Wahai Umar, kata Abu Bakar, mungkin dulu ketika engkau tawarkan Hafsah, kemudian aku diam, engkau merasa ada sesuatu yang janggal. Falam arji' ilaika syai'a. Kemudian aku tidak memberitahukan kepadamu iya atau tidak. Maka apa kata Umar? Iya. Qultu na'am. Iya, aku sakit hati. Itulah istilahnya. Qala Abu Bakar fa innahu lam yamna'ni an arji' ilaika fima aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dzakaraha. Tidaklah yang membuat aku diam karena dulu Nabi pernah mengatakan kalimat Hafsah. Nabi pernah menyebut kalimat Hafsah. Abu Bakar mengatakan, kalau Nabi mengatakan kalimat Hafsah, berarti seolah-olah Nabi ingin menikah dengan Hafsah. Dikala aku mendengarkan Nabi menyebutkan kalimat Hafsah, maka aku diam. Kenapa demikian? Walau tarakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabiltuha. Kalau seandainya Nabi tidak menikah dengan Hafsah, aku yang akan menikah dengannya. Tapi aku tidak mau membuka rahasia Nabi. Tidak mungkin aku mengatakan tidak, kemudian aku mengatakan kepadamu, karena kalau dikatakan tidak, Umar juga marah. Diam, lagi marah. Kan itu istilahnya. Kemudian kalau aku mengatakan tidak, maka engkau akan bertanya, kenapa tidak? Tentu ada alasannya. Tidak mungkin aku mengatakan Nabi pernah menyebutkan, terbongkar rahasia Nabi. Begitu mereka menjaga perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dikala sudah terjadi, Nabi sudah menikah, apa kata Abu Bakar? Sekarang waktunya. Aku akan menyebutkan rahasianya. Nabi pernah menyebutkan namanya, dan aku tidak mau membongkar rahasia Nabi. Kalau Nabi tidak menikah dengannya, aku yang akan menikah. Apa makna yang bisa kita ambil? Kita sebagai orang tua ikhwatul Islam, baik anak kita laki-laki ataupun perempuan sama. Kalau seandainya ingat di antara kewajiban orang tua menikahkan anaknya setelah mereka sanggup untuk menikah atau bisa untuk menikah. Ustaz, bagaimana dengan kehidupannya? Siapa yang akan bekerja? Bagaimana belanjanya? Kita yang berikan belanja kepadanya, bukan orang lain. Karena kita sebagai orang tua tidak akan pernah meninggalkan anak kapanpun dan bagaimanapun. Itu anak kita, bukan anak orang lain. Itu menantu kita, bukan menantu orang lain. Kewajiban kita, dan ingat janji Allah, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Menikah kalau kalian fakir, tidak ada harta, Allah yang menjamin kekayaan untuk kalian. Jangan pernah dibandingkan hidup sendiri. Karena ini alasan lambat menikah. Saya sendiri aja saja Ustaz, saya menghabiskan 1 bulan 5 juta misalnya. Karena dia mengkiaskan diri sendiri. Kalau kita sudah berkeluarga, lain ceritanya. Karena tidak boleh mengkiaskan sesuatu yang berbeda. Kehidupan satu orang berbeda dengan kehidupan 2 orang. Kehidupan 2 orang berbeda dengan kehidupan 3 orang. Kalau punya anak lain ceritanya. Kalau punya cucu lain ceritanya. Artinya pasti diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam berarti tidak ada alasan untuk lama-lama menikah. Dan salah satunya kita yang mencari jodoh, cari, jangan menanti. Kalau ketahuan misalnya, contoh misalnya Ustadz Fauzan yang selalu mengirimkan peringatan. Nah, contoh ya, Ustadz Fauzan misalnya punya anak laki-laki atau anak perempuan. Ustadz Fauzan, nanti anak perempuan kita jadi menantu ya, misalnya contoh. Atau saya punya anak laki-laki, kamu anak perempuan. Seperti itu ikhwatul Islam, biasa, perkara-perkara biasa. Selama kita mengetahui bagaimana keadaannya, bagaimana dia soleh kesolehannya, biasa, perkara biasa.
dan kita yang bertanggung jawab. Kalau bisa carikan untuknya, apalagi anak kita adalah anak yang perempuan. Kalau dia sudah pantas untuk menikah, carikan jodoh yang terbaik. Mau mereka datang tidak datang, kita yang mencarikan, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan itu bukan Umar saja, bahkan Ali bin Abi Thalib punya salah seorang putri. Siapa nama putri Ali bin Abi Thalib? Ada dua, Ummu Kulsum dengan Zainab. Ummu Kulsum itu siapa suaminya? Umar. Ummu Kulsum, Umar suaminya, Umar bin Khattab. Artinya dicarikan, karena yang terpenting itu kalau kita mendapatkan jodoh pasangan untuk anak yang terbaik, kalau mereka suka, mereka akan menyayangi. Kalau mereka tidak suka, mereka tidak akan menzalimi. Itu kaedahnya. Jelas sampai di sini? Tapi ikhwatul Islam, karena waktu kita tinggal 1 menit atau 2 menit, kita kasih kesempatan untuk ibu-ibu yang menjawab pertanyaan yang tadi, maka kami persilakan yang membaca doa atau yang bertanya. Barakallahu fikum. Baik, sebelum menunggu ibu-ibu, yang laki-laki siapa yang sudah hafal doanya? Yang ikhwan, yang bapak-bapak, ada yang sudah hafal doanya? Atau ada anak-anak ustaz yang ingin maju, silakan. Cek. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Saya merupakan pejuang garis 2 sudah 4 tahun lamanya dengan 4 kali keguguran. Dengan 4 kali keguguran Ustadz. Ikhtiar dan doa sudah kami lakukan. Doa Nabi Zakaria tidak lepas kami panjatkan Ustaz. Namun kadar Allah belum Allah berikan. Untuk tahun ini kami stop dulu untuk promil dan sudah lelah secara materi dan mental Ustaz. Dan fokus untuk perbaiki pola hidup. Adakah nasihat dan kiat untuk kami agar Allah berikan kami keturunan dan berikan kesabaran untuk ujian yang Allah berikan kepada kami Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fikum. Sebenarnya banyak nasihat yang bisa kami sampaikan, dan yang terpenting semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dalam setiap musibah yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah secara umum kita harus tahu, tidaklah Allah memberikan musibah kepada hambanya kecuali tanda Allah sayang kepada hamba tersebut. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila sayang kepada hamba, Allah akan mengujinya. Artinya kalau Allah tidak sayang, Allah tidak akan mengujinya. Maka ujian kita berbeda. Ada yang sulit mendapatkan keturunan, ada yang sulit menjaga keturunan, ada yang sulit mendapatkan pekerjaan. Itu semuanya adalah ujian, dan itu adalah tanda Allah sayang kepada kita. Kemudian yang kedua, masalah keturunan itu semuanya dikembalikan kepada Allah sesuai dengan cerita yang tadi telah kita sebutkan. Karena biasanya ikhwatul Islam, mana yang lebih sedih? Orang yang betul-betul tidak mendapatkan anak, tapi orang-orang yang sudah mau mendapatkan anak tapi hilang anaknya. Mana yang lebih sedih? Mana yang paling sedih? Yang paling sedih itu mana? Ada orang yang belum mendapatkan keturunan, ada orang yang hampir mendapatkan keturunan, ada orang yang sudah mendapatkan keturunan, dan semuanya sama-sama tidak ada. Mana yang paling sedih? Yang terakhir, yang sudah mendapatkan keturunan, lahir keturunannya kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir Qasim, masih kecil, kurang lebih 1 tahun, lagi enak-enaknya bermain, baru pandai berjalan, meninggal. Lahir Abdullah, meninggal. Lahir Ibrahim, meninggal di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak punya keturunan sedih. Orang yang hampir mendapatkan keturunan tidak jadi, sedih. Orang yang sudah punya keturunan kemudian diambil oleh Allah, lagi bersedih. Makanya dikala kita mendapatkan musibah, maka ingatlah kita bukan yang pertama. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Namun semua laki-laki anak Nabi meninggal dikala mereka masih kecil. Bukan berarti Allah tidak sayang. Begitu juga putri-putri Nabi, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, semua mereka meninggal dan Nabi masih hidup. Jadi semua putra dan putri Nabi meninggal dikala Nabi masih hidup. Yang tersisa satu-satunya adalah Fatimah. Dan Fatimah pun meninggal setelah 6 bulan Nabi meninggal. Artinya ikhwatul Islam, kita senantiasa berkaca. Lebih banyak orang yang susah daripada kita.
Dan biasanya dikala kita mendapatkan musibah dibandingkan dengan kita tidak mendapatkan musibah, doa kita mana yang paling khusyuk? Makanya dikala kita mendapatkan musibah itu mudah menangis, mudah kita berdoa, mudah kita beribadah. Tapi kalau kita biasa-biasa saja, maka kita pun berdoa mata ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, karena tidak ada konsentrasinya. Dan itu adalah tanda Allah sayang. Semakin kita merengek, semakin kita menangis, Allah semakin senyum. Allah ingin kita selalu kembali kepadanya. Makanya sebagian para ulama menyebutkan, ketika seseorang mendapatkan musibah, selama dia menunggu dilepaskan dari musibah, diberikan kelapangan, selama itu pula lah dia berada di dalam ketaatan dan ibadah. Misalnya tadi contohnya, menunggu anak keturunan. Selama kita menunggu anak dan keturunan, walau kita sampai mati, maka menunggu itu adalah ibadah. Walau kita tidak beribadah, tapi kita dihitung sebagai orang yang beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita bersama. Bagi kita yang belum mendapatkan keturunan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang saleh, yang thayyib, yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Bagi kita yang sudah mendapatkan keturunan, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan mereka keturunan yang akan membawa kita masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang salah, karena waktu juga yang memisahkan kita bersama. Semoga Allah kembali berikan perjumpaan kepada kita di lain waktu. Jazakumullahu khairan, terkhusus kepada saudara-saudara kita yang ada di sini karena telah mau mendengarkan kami. Kita berkumpul di sini semoga karena Allah, dan kita juga berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya kita tidak lagi bisa berjumpa di dunia, semoga nanti kita bisa berjumpa di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.